Sebenarnya anu Mas, prosesnya sebenarnya lama sih. Misalnya sekarang kehilangan, ya besok udah teko luweh-luweh ngono nggak bisa. Mindfulness itu ya sekarang kita di sini, ya udah kita mikirin yang sekarang di sini gitu loh. Gimana kabar Mas Bro? Alhamdulillah sehat Mas. Mas Anggis apa kabar? Alhamdulillah juga sehat. Gimana keseharian untuk akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini kayaknya kita udah lama nggak ketemu ya. Terakhir ketemu kapan tuh Mas ya? Terakhir ketemu ya kemarin pas ngejob itu bikin film. Oh iya. Bikin film untuk mutual ya. 5 ya sekitar 6-7 bulan yang lalu. Iya. Kan kontennya hilang nih Mas. Oh iya. YouTube-nya hilang. Kena malware gitu ya. Terus mau ngonten lagi itu masih maju mundur gitu. Nah itu Mas Bro, kan gini ya, katakanlah kita pernah di puncak gunung lah ya, di puncak gunung dan tiba-tiba kita di-cut oleh sesuatu ya, kayak misalnya kayak Mas Bro kan pernah di per-YouTubean dan itu pun bukan per-YouTubean yang sepele ya Mas Bro, udah mempunyai nama lah. Nah di suatu ketika kok tiba-tiba YouTube hilang, nah itu rasanya gimana Mas? Mungkin bisa kasih sharing lah buat kita, buat yang dengerin podcast ini. Ya kan Mas, namanya perihal kehilangan tuh kita semua kan juga pernah ngalami yang namanya kehilangan toh Mas. Iya. Kehilangan barang, kehilangan kekasih, kehilangan orang-orang yang kita cintai, kita sayangi. Iya. Ya tetap berat kan loh. Awal-awal tuh berat terus. Tapi kan kalau kita cuman mikir itu terus kan nanti lama-lama malah sakit sendiri dah Mas. Yuk. Emang sih awal-awal tak biarin nih kepikiran. Nanti kalau ini gimana, kalau ini gimana. Oh iya, makasih ya. Terus kepikiran tak biarin wae, tak umbar wae pikiranku kono aku ning ngene piye yo aku sesuk orang nang YouTube padahal itu penghasilan satu-satunya yo piye yo. Itu rasa-rasa apa ya Mas ya, rasa-rasa takut itu muncul setelah kehilangan itu. Kehilangan. Ya. Makasih Mas. Nah itu Mas kembali ke tadi. Habis kehilangan berarti tetap ada perasaan kayak takut untuk melangkah lagi gitu atau gimana? Kalau takutnya tuh cuman ini awalnya, terus besok aku harus gimana nih? Lebih kebingung. Penghasilannya cuman dari itu, terus mau bikin konten baru lagi, mungkin kalau dengan konten yang sama udah nggak vibe-nya udah beda kayak di tahun-tahun 2016 dulu kan ya Mas ya. Dulu kan masih konten kreator nggak sebanyak sekarang gitu. Nah terus iya Mas, terus ya ini satu-satunya hal ya kita harus merelakan toh Mas. Kita harus ya wes lah, kita udah berusaha. Aku coba ngontak orang-orang YouTube pun nggak ada titik terang. Satu-satunya jalan ya udah kita lepas. Kita kan nggak bisa ini Mas, nggak bisa kita yang namanya melawan sesuatu hal yang sekiranya itu impossible. Nah berarti kita pernah ditinggal, kita sama-sama nih pernah ditinggal orang tua kita ya. Ya sedih, tapi kalau aku ini nggak bisa. Kita tetap mau nggak mau ya udah aku ikhlas, aku ini cuman kita harus kedepannya kita harus gimana nih gitu loh. Nah itu kadang kan di generasi kita gitu ya Mas, terus generasi saat ini kadang kita itu nggak punya itu Mas, nggak punya semangat baru untuk setelah kehilangan. Ya mungkin bisa ngasih tips lah Mas Bro
sebenarnya anu Mas, prosesnya sebenarnya lama sih. Oh, enggak Ya. instan ya. Enggak, misalnya sekarang kehilangan yuk besok udah teko luweh-luweh ngono enggak bisa. Sampai jadi kadang cemas, anxiety, berarti kita punya rasa ketakutan, khawatir itu selalu ada. Sampai aku kadang dulu tuh sampai buka-buka di YouTube gitu, ada yang nyaranin pakai meditasi dan lain sebagainya. Terus kita coba keluar ke melihat dunia baru, maksudnya nggak berkutit di situ gitu loh. Iya. Aku sampai nggak bikin akun baru, nggak bikin sosial media, nggak bikin Facebook, Instagram, terus YouTube tuh sekitar 5 bulanan. Pokoknya cuman aku ki sebagai penikmat aja ya, paling lihat YouTube, lihat konten-konten orang, terus Instagram nggak pernah ngeliatin foto-foto, nggak ngerti fotonya siapa gitu Mas. Iya. Malah ya tak kembaliin lagi, kalau dulu zaman-zaman masih ada Instagram tuh aku malah sering muncul khawatir karena kadang muncul berita ning kene ono terjadi apa ini nih di sini terjadi berita kabar yang telah bikin kita takut sendiri gitu loh Mas. Tapi dengan adanya aku enggak gitu, enggak kepikiran hal-hal yang seperti itu. Terus mikirnya, tak pikir ada istilah yang namanya ini Mas, mindfulness tuh ya. Sekarang kita di sini ya udah kita mikirin yang sekarang di sini gitu. Kalau kadang kita nak pas tengok neng omah ini toh, meskipun kita di ruang tamu ini pikirannya tekan dindi, wah kayak saiki jek opo yo, mbek sapa yo, misalnya gitu narah. Pas esok aku ngopo yo, nah itu kadang juga belajarnya dari hal-hal kecil Mas. Kan kadang kita sering nih makan nyambi sambil nonton TV apa maca buku gitu kan. Nah itu aku sempat lihat di YouTube belajar mindful sing sederhana ya gitu. Makan ya kita nikmati makan ki nasine piye, sayurnya gimana. Bener-bener kita tuh berada di waktu sekarang loh. Iya. Nah, ya pelan-pelan banyak teman-teman yang support juga tuh Mas. Mau bikin lagi. Cuman aku masih mikir gini, kalau masih bikin dengan format yang lama itu tetap nggak ngaruh gitu loh. Apalagi kan sekarang udah teman-teman yang lain, teman-teman musisi juga udah pada melek ini nih toh Mas, tentang copyright dan lain sebagainya tuh mereka udah mulai melek gitu loh. Ya mungkin mau nggak mau bikin karya sendiri mungkin gitu loh.